Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, saya dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Aep Saipudin MPDI. Soal pertama, jelaskan mengapa mahasiswa PGMI diwajibkan mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik. Jawabannya, karena mahasiswa PGMI kedepannya akan dihadapkan dengan kegiatan belajar mengajar siswa, maka penting mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Dengan mempelajari mata kuliah ini, kita sebagai calon guru mempelajari agar dapat mempersiapkan metode dan menggunakan bahasa apa yang sesuai dengan tingkat pemahaman murid-murid. Kemudian dapat memilih dan memberikan materi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada tingkat perkembangannya tertentu. Kemudian memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu secara umum dan dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Kemudian membantu dan memahami karakter siswa dalam mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru, psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan pada siswa dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas. Kemudian soal kedua, jelaskan apa pengertian perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan sifat-sifat sebelumnya. Menurut Sinologan, peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan prosedur pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan peserta didik dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Kemudian perkembangan peserta didik itu merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berbeda pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang membahas gejala-gejala jiwa seseorang, baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan apa kaitannya antara perkembangan peserta didik dengan psikologi perkembangan. Kaitannya itu dalam proses perkembangan peserta didik, kita sebagai calon guru juga perlu memperhatikan psikologi perkembangannya juga. Karena dengan adanya psikologi perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respons yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Lalu memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak, dan dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku sesuai selaras dengan tingkat perkembangan orang lain, dan dapat memahami dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan taraf perkembangan anak didik, sehingga prosedur pendidikan akan berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Kemudian soal keempat, jelaskan faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktornya itu ada dua, yaitu faktor natur dan faktor nurtur. Faktor natur ini dapat diartikan sebagai faktor-faktor alamiah yang berhubungan dengan aspek biofisiologis, terutama keturunan genetis, hereditas. Dengan pengambilan istilah ini, maka perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Yang kedua itu ada faktor nurtur, yaitu faktor yang berhubungan dengan lingkungan eksternal seperti pola asuh, pendidikan, sosial budaya, media massa, status sosial ekonomi, agama, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kelima, jelaskan materi apa saja yang telah dipahami dari penyajian materi awal sampai materi ketujuh. Materi yang telah dipahami seperti pengertian dan manfaat psikologi perkembangan, mengetahui pengertian dan psikologi
mengetahui pengertian dan prinsip-prinsip perkembangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu seperti yang tadi dijelaskan, yaitu faktor natur dan nurtur, kemudian mengetahui karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik pada anak, kemudian mengetahui karakteristik perkembangan kepribadian pada anak, dan mengetahui karakteristik perkembangan sosial pada anak. Mungkin itu saja jawaban-jawaban soal UTS-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.